di dalamnya yang Tuhan mau kasih buat kita semua. Selamat beribadah. God bless you all. Yeay. Semangat memuji Tuhan. Hatiku selalu senang, hidup senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya. Shalom adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia, walaupun masih kita adakan secara online. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik kan semua adik-adik? Kak Lani baik? Baik dong. Kak Hayu Puji bagaimana? Tuhan, luar biasa. Amin. Kita akan mulai ibadah kita tundukkan hati kita mau datang menghadap pada Bapa. Mari kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu.
kepada Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, syukur bagimu, syukur Tuhan. Kita lipat dan tutup mata, kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami kembali bersama untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati dan urapi kami semua ya Bapa, agar kami boleh siap untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Masih sukacita? Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Harus. Karena Kak Lani sama Kak Hayu kita senang berada di sini. Mari kita naikkan pujian, senang jumpa kau di sini. Sambil bergerak ya. Ikuti gerakan kami ya. Yuk, ikut bergerak semua. Bangun, berdiri semua, kita bergerak bersama. Jumpa kau di sini, ku senang kau datang. Senang jumpa kau di sini, ku senang kau datang. Senang jumpa kau di sini, ku senang kau datang. Senang jumpa kau di sini, ku senang kau datang. Yesus cinta kau, aku juga. Yesus cinta kau, aku juga. Senang jumpa kau di sini, ku senang kau datang. Senang jumpa kau di sini, ku senang kau datang. Senang jumpa kau di sini, ku senang kau datang. Yesus cinta kau, aku juga. Yesus cinta kau, aku juga. Senang jumpa kau di sini, ku senang kau datang. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah,
pam pam. Pam 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 pam. Wah, sukacita ya kita hari ini. Masih semangat kan adik-adik semua? Harus, kita harus tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Tiba saatnya Kita akan mendengarkan firman Tuhan. mari kita sama-sama membuka hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau jadi seperti Yesus. Kita mau tunduk menurut kepada firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sambil kita belajar lagu baru, kita akan nyanyikan bersama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, lebih bersungguh-sungguh kita mau naikkan lagu ini kepada Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik. Wah, kalian tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Sudah bernyanyi buat Tuhan Yesus. Suaranya bagus-bagus. Suaranya keras sekali. Wah, Kak Susan dengar loh dari jauh. Nah, adik-adik, kalau sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah meninggikan-Mu.
kami sudah bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami, untuk kami mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhannya lewat video. Yuk, kita mau saksikan video berikut ini tentang kelahiran Tuhan Yesus yang terambil dari bacaan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yuk kita saksikan video berikut ini. Yesus telah lahir. Di kota Nazaret, tinggallah seorang gadis bernama Maria. Dia bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Suatu hari, seorang malaikat muncul kepada Maria. Pada awalnya, Maria merasa takut melihat malaikat itu. "Jangan engkau takut," kata malaikat itu. "Aku membawa kabar baik. Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi ibu bagi anaknya." Maria sangat heran dengan ucapan malaikat itu. Tapi Maria pun berkata, "Jadilah kehendak Tuhan atas diriku." Ketika malaikat pergi, Maria segera memberitahu Yusuf tentang berita itu. Malaikat pun juga menemui Yusuf dalam mimpinya. "Jagalah Maria dengan baik," kata malaikat itu. "Dia akan segera melahirkan bayi yang istimewa, yaitu anak Allah." Yusuf sangat bahagia mendengar berita itu. Dia berjanji akan menjaga Maria dan juga bayinya. Beberapa waktu kemudian, Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Bethlehem. Yusuf menyiapkan keledai untuk Maria, dan mereka pun segera melakukan perjalanan. Ketika mereka sampai di Bethlehem, ternyata ada banyak sekali orang di kota itu, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. "Kalian tidak dapat menginap di tempat ini," kata pemilik penginapan yang galak. "Tapi istriku akan segera melahirkan." Mohon Yusuf. Si pemilik penginapan berpikir sebentar dan kemudian berkata mereka dapat tinggal di kandang miliknya. Yusuf dan Maria sangat senang karena bisa menginap walaupun di kandang yang banyak binatangnya. Dan pada malam yang indah itu, bayi Yesus pun dilahirkan. Maria membaringkannya di dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Di situ, di padang, para gembala sedang menjaga domba mereka. Tiba-tiba muncullah malaikat-malaikat di langit dan memberitahu mereka kabar tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat-malaikat hilang, para gembala segera mencari bayi Yesus. Mereka akhirnya menemukannya dan hati mereka sangat senang. Setelah itu, para Majus datang juga untuk mencari bayi Yesus. "Kami telah lama mengikuti bintang itu," kata seorang Majus. "dan bintang itu telah membawa kami ke kota ini." Para Majus pun membawakan persembahan yang indah untuk bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah cerita sesungguhnya tentang Natal yang pertama, ketika Allah mengirimkan anaknya Yesus ke dunia ini. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah menyaksikan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, video tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita melihat, seringkali kita menyaksikan waktu kita merayakan Natal. Di perayaan Natal pasti ada drama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di situ ada kandang,
ada domba, ada bayi Yesus, ada palungan, ada apa lagi adik-adik? Ada Ibu Maria dan Yusuf, ada malaikat, dan banyak yang lainnya. Tidak hanya 1 kali, 2 kali kalian mendengarkan ya adik-adik ya, tapi sering sekali. Nah adik-adik, tapi apakah kalian bisa mengerti pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan buat kalian tentang kelahiran Tuhan Yesus? Nah adik-adik, kita mau belajar dan mengetahui pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kalian semua. Nah adik-adik, pesan Tuhan yang pertama yaitu tentang Allah mengasihi kita semua. Allah mengasihi adik-adik di rumah, Allah mengasihi mama papa kalian, Allah mengasihi semua orang yang di sekitar kalian, termasuk Kak Susan juga. Nah adik-adik, pada saat Allah mengaruniakan Yesus ke dunia, Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Betul. Nah, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita itu kekal adik-adik. Apa arti kekal? Kekal itu tidak terbatas. Kekal itu selama-lamanya. Adik-adik dapat merasakan kasih Tuhan yang tidak ada batasnya buat kita semua. Kasih Allah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Nah, setiap Natal kita merayakannya dengan penuh sukacita. Kita sangat bersukacita, kita sangat bergembira. Adik-adik pasti menunggu dan menantikan momen-momen Natal ya adik-adik ya. Kak Susan juga dulu waktu kecil sangat merindukan momen Natal, karena Natal penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Karena apa? Karena kita menyambut Raja yang telah lahir, Juru Selamat yang akan menyelamatkan hidup kita. Nah, adik-adik, yang kedua yang perlu kita tahu tentang pesan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Allah mau peduli. Allah sangat peduli kepada kita semua, kepada semua orang. Adik-adik, yang seharusnya manusia itu jatuh dalam dosa, yang seharusnya manusia itu binasa, mati, bahkan mendapatkan hukuman yang kekal. Tapi karena kelahiran Yesus dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita beroleh dan layak untuk diselamatkan. Dan kita mendapatkan janji firman Tuhan, yaitu apa adik-adik? Yaitu kita mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga. Kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau menghormati, kita mau menghargai kelahiran Tuhan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adik-adik, pesan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Allah menyertai, selalu menyertai kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada. Walaupun kita tidak merasakan ya adik-adik, Tuhan ada bersama kita, tapi kita dapat merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
waktu kita sedih, ada orang tua, ada mama papa, ada kakak adik yang mau menghibur kita, yang mau selalu menemani kita. Nah, ada juga contohnya waktu kita mengalami jatuh mungkin, ataupun kecelakaan. Kita mengalami kecelakaan, kita tidak mengalami luka yang cukup berat, atau lukanya sedikit aja, ya, itu merupakan salah satu penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik, kita dapat merasakan selalu penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta kita. Dan adik-adik, pesan Tuhan yang terakhir yaitu Tuhan lahir dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Tuhan yang adalah anak Allah, yang seharusnya dia yang seharusnya lahir dalam suasana yang layak, mungkin dalam istana, mungkin dalam rumah yang mewah, yang megah ya adik-adik, ataupun dalam rumah sakit ya adik-adik ya. Tapi Tuhan kita dilahirkan di dalam kandang yang sederhana. Itu menandakan bahwa Tuhan kita penuh dengan kesederhanaan. Tuhan kita mau lahir ke dunia dengan penuh kerendahan hati. Dari semua cerita yang kita telah saksikan tadi adik-adik, kita mau meneladani sifat-sifat Tuhan Yesus, yaitu menjadi pribadi yang mau mengasihi, mempunyai kerendahan hati, dan kesederhanaan. Kita tidak boleh sombong, walaupun kita dalam keluarga yang berkecukupan ya adik-adik ya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh meninggikan apa yang kita punya, tapi kita mau belajar dari sikap Yesus yang lahir penuh dengan kesederhanaan. Adik-adik, firman Tuhan Kak Susan cukupkan di sini, dan ada ayat hafalan ya adik-adik ya. Di sini. Jangan lupa juga jawab setiap kuis pertanyaan firman Tuhan kali ini dan kirimkan nomornya di sini. Videonya di sini ya. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, dengan kelahiran Tuhan Yesus, kami mengerti setiap pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, bahwa Engkau sangat mengasihi kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau selalu memiliki kesederhanaan, dan kami mau Tuhan meneladani setiap sikap dan sifat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesediaan-Mu yang telah lahir untuk kami dan mati untuk kami Tuhan, dan menebus dosa kami dan menyelamatkan hidup kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik.